Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan tentang website e-commerce yang berjudul iPH, di mana website ini adalah website untuk memperjual perabotan dan furnitur rumah tangga secara online. Nah, pada bagian beranda ini, kita bisa melihat daftar produk yang dijual. Lalu selain beranda ini, ada halaman kategori yang isinya adalah ada ruang tamu, ada ruang bermain, kamar tidur, kamar mandi. Nah, selain itu yang tentang kami, yang isinya adalah cerita kami dan visi misi kami. Di sini juga kita menampilkan ada dekorasi di bagian kategori dan menu beranda juga kita bisa melihat berbagai produk serta kita bisa melihat detail dari produk tersebut. Halaman ini merupakan halaman sebelum kita sign in dan ketika kita melihat kita mencet lihat produk, maka di sini akan ditampilkan deskripsi serta harganya. Nah, di sini juga ada fitur untuk memasukkan ke keranjang. Lalu jika sudah, ini adalah halaman untuk sign in. Ini ada di bagian atasnya atau navigasi dan menu navigasi bar. Ini terletak di baris 14. Nah, kode ini berfungsi untuk memanggil file header.php. Di dalam file tersebut ini terdapat struktur navigasi bar atau menu navigasi, di mana ini agar tampilan desain halaman utama ini rapi dan konsisten. Di baris 16 sampai 58, nah, ini adalah komponen hero section berupa banner promo yang bisa bergeser atau namanya adalah slider. Di dalamnya terdapat 4 materi promo, yaitu ada ruang tamu, kamar mandi dan dekorasi. Di bagian tengah itu adalah katalog produk atau product grid. Itu ada di baris 60 sampai 95. Nah, di baris ini adalah komponen katalog utama atau homepage. Produk disusun otomatis menggunakan sistem grid, baris, dan kolom. Bagian ini menampilkan judul dinamis sesuai kategori yang dipilih, seperti foto produk, nama, serta harga. Nah, di sini juga ada logika hak akses untuk tombol lihat detail dan bisa dilihat oleh semua orang. Tapi tombol keranjang ini hanya muncul jika user ini sudah login. Lalu ada bagian interaktif atau pop-up detail produk atau modal box. Itu ada di baris 97 sampai 112. Nah, bagian bawahnya ini adalah kaki halamannya atau footernya. Nah, ini ada di baris 114. Jadi kode ini untuk menutup halaman utama dengan memanggil file footer.php. Isinya adalah komponen footer seperti teks hak cipta atau copyright, lalu ada link media sosial toko, serta memuat skrip JavaScript utama agar fitur slider dan pop-up di homepage ini bisa berfungsi dengan lancar. Lalu di tampilan selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Iya, di sini ada tampilan dari sign in, ada username dan password. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa daftar atau registrasi. Ya, pada tampilan pembuatan akun ini ada email, username, dan password. Email bisa diisi dengan email dari pengguna, semisalnya itu ada Ahmad Jordi, dan username itu ada Ahmad Jordi, dan passwordnya itu bisa sesuai sama pengguna. Ya, jika sudah memiliki akun, pengguna bisa langsung login di sini. Lalu pengguna bisa memasukkan akun yang sudah ada, yang sudah dibuat tadi. Lalu pengguna akan diarahkan ke beranda. Di baris pertama itu ada membuka teks PHP dan memanggil file config PHP untuk koneksi database. Di baris keempat sampai dengan 5 itu menyampaikan variabel penampung pesan, error, dan sukses. Di baris ke-7 itu ada memastikan kode berjalan hanya jika ada form yang disubmit atau post. Di baris ke-8 sampai dengan 10 itu mengambil data action, username, dan password. Pada baris ke-12 sampai dengan 15, jika mode register diambil, email dan validasi apakah ada field yang kosong. Pada baris 17 sampai 20, cek database apakah username dan atau email sudah dipakai orang lain. Pada baris ke-22 sampai 25, jika aman, password dienkripsi atau password hash, lalu data dimasukkan atau insert ke tabel user
Jika berhasil, status akan berubah menjadi sukses. Pada baris ke-31 sampai 33, jika action bukan register atau berarti login, pastikan username dan password itu diisi. Pada baris ke-79, tombol submit dinamis bisa bertulis daftar atau sign in. Pada baris ke-82 sampai 89, link di bawah form untuk memindahkan user ke mode login atau sebaliknya secara cepat. Dan pada baris 90 sampai 92, teks sapaan di panel samping yang berubah sesuai mode halaman. Dan pada baris 94 itu penutup file yang berupa panggilan komponen footer PHP. Oke, di sini kita masuk ke daftar produk. Di sini ada kursi gaming, bisa kita masukkan ke keranjang. Kita masukkan ke keranjang. Sofa kamar tidur kita masukkan ke keranjang. Udah, satu lagi dah. Nih kita ke meja sudut. Coba kita masukkan ke keranjang lagi. Setelah itu kita mau check out. Kita pencet check out tuh. Ada 3 barang. Kita pencet check out. Oke, di sini kita akan membahas logika backend dan keamanan. Baris ke-7 sampai 12, fitur hapus barang. Jika mendeteksi parameter remove di URL contoh cart.php tanda tanya remove sama dengan 5, program akan menghapus baris item tersebut di database berdasarkan ID keranjang dan ID pengguna, lalu merefresh halaman. Baris ke-14 sampai 20, mengambil semua produk yang ada di keranjang milik pengguna tersebut dengan teknik join antara table cards dan produk. Baris 21 menginisiasi variabel total dengan nilai 0 untuk menghitung total harga belanjaan nanti. Baris 36 sampai 37 yaitu menghitung sub total harga barang dikali jumlah quantity dan menambahkan ke variabel total akumulatif. Baris ke-41 sampai 44 adalah menampilkan gambar produk, nama produk, dan kategorinya dengan aman menggunakan HTML special cars. Baris ke-48 sampai 51 adalah menampilkan harga satuan, jumlah item, total harga per item menggunakan fungsi format rupiah, serta menyediakan tombol hapus yang mengarah ke URL parameter remove. Yang 4 adalah ringkasan folder barisan 56 sampai 65 menampilkan kesimpulan total biaya dan tombol eksekusi akhir. Baris ke-56 sampai 62 membuat sebuah sidebar kotak ringkasan di sisi samping yang menunjukkan total keseluruhan biaya belanja harus dibayar pengguna. Baris ke-63 menyediakan tombol checkout yang mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran, yaitu checkout.php. Oke, di sini kita masuk ke menu utama checkout. Kami membagi halaman ini menjadi 2 kolom utama untuk menjaga fokus. Di kolom kiri, itu ada alamat pengiriman. Di sini pengguna diminta mengisi data esensial seperti nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat. Form ini dibuat minimalis dengan placeholder yang jelas untuk meminimalisir kesalahan input. Kemudian di kolom kanan, sudah masuk ada di ringkasan, atau dari total harga, yaitu sebanyak 3 item, dengan jumlah harga yaitu 7.900.000. Di halaman keranjang ini jadi kita bisa masuk ke nominalnya. Karena sudah tertera dari harga tersebut, kita bisa dikonfirmasi secara instan sebagai pengguna. Kita masuk ke bagian pembuka PHP dan proteksi akses halaman. Kemudian di baris 5 sampai 13 yaitu mengambil data produk di keranjang. Baris 6 mengambil ID pengguna yang sedang login. Dan baris 8 sampai 13 menyiapkan query SQL yaitu prepare untuk mengambil detail produk dengan nama, harga, gambar, dan jumlahnya, atau biasa disebut dengan quantity, dari tabel keranjang belanja berdasarkan ID user tersebut. Kemudian, baris 17-24, yaitu validasi awal form kirim menggunakan metode POS. Kemudian, baris 62-70, yaitu input detail dan sisi ringkasan belanja.
menyediakan kolom input wajib isi menggunakan required untuk nomor telepon baris di 63-65 dan alamat lengkap menggunakan tag text area di baris 66-68. Dan baris 69 adalah tombol submit untuk memproses transaksi checkout. Dan yang terakhir, baris 71-77 total harga belanja dan penutup halaman. Menampilkan bagian sisi kanan berupa ringkasan jumlah jenis barang yang dibeli menggunakan count card item di baris 74. Dan baris 75 menghitung total belanjaan secara real time dan menampilkannya dengan format mata uang rupiah. Dan baris 77 menutup halaman dengan memuat file footer.php. Nah, di sini ada halaman riwayat pembelian. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh pesanan yang pernah dibuat oleh pelanggan. Setiap pesanan ditampilkan dalam bentuk kartu agar informasi lebih mudah dibaca. Di setiap kartu ditampilkan informasi berupa nomor order, tanggal pemesanan, total pembayaran, alamat pengiriman, dan nomor telepon pelanggan. Di bagian kanan terdapat status pesanan, misalnya pada contoh ini adalah menunggu konfirmasi. Status tersebut membantu pelanggan mengetahui tahapan proses pesanannya. Selama status masih menunggu konfirmasi, pelanggan juga diberikan tombol batalkan. Tombol ini digunakan apabila pelanggan ingin membatalkan pesanan sebelum pesanan diproses oleh admin. Selain itu, terdapat menu lihat detail produk. Nah, jika menu tersebut dipilih, pelanggan dapat melihat rincian produk yang dipesan, seperti nama produk, jumlah pembelian, dan harga setiap produk. Melalui halaman ini, pelanggan dapat memantau seluruh riwayat transaksi, mengetahui status pesanan, melihat detail produk yang dibeli, serta membatalkan pesanan apabila masih berada pada tahap menunggu konfirmasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan order history. Nah, selanjutnya ada baris ke-12 sampai 20, di situ adalah fitur batalkan pesanan. Baris 12 sampai 18, logika ini mendeteksi jika pengguna mengklik tombol batalkan. Jika diklik, status pesanan di database akan langsung diubah menjadi dibatalkan. Fitur ini punya pengamanan ganda, hanya berfungsi jika pesanan tersebut memang milik si pengguna dan statusnya masih pending. Baris 25 sampai 27, sistem mengecek data pesanan. Jika pengguna belum pernah belanja sama sekali atau kosong, akan muncul teks belum ada pesanan. Jika ada, sistem lanjut ke bagian LC untuk menampilkan datanya. Baris 28 sampai 70, look kartu transaksi dan info utama. Baris 28 sampai 45, sistem melakukan perulangan atau forex untuk menampilkan kotak informasi di setiap pesanan. Di bagian atas kotak ditampilkan nomor ID order, tanggal transaksi, status pesanan saat ini, serta tombol batalkan jika statusnya masih pending. Baris 47-60 menampilkan total harga belanjaan yang sudah diformat ke rupiah, alamat pengiriman, nomor telepon, serta estimasi tanggal sampai jika sudah diatur oleh pihak toko. Baris 62-68, jika admin memberikan pesan khusus pada pesanan tersebut, atau misal nomor resi atau alasan kendala, catatan dari admin ini akan otomatis ditampilkan. Selanjutnya ada baris 71-94, itu ada drop down detail barang belanjaan. Baris 71-79 menyediakan tombol drop down menggunakan tag details. Saat diklik, sistem baru akan menjalankan query kedua untuk mengambil data barang apa saja yang dibeli di dalam nomor pesanan tersebut dengan menggabungkan tabel order items dan products. Baris 80-87 melakukan perulangan kecil untuk menyusun daftar produk yang dibeli, lengkap dengan gambar produk, nama barang, jumlah kuantiti, 2 kali, dan harga per barang. Setelah login admin telah dibuka, kita akan bisa melihat adanya tulisan pesanan yang diterima oleh pelanggan yang sudah memesan kepada akun IPA. Admin membuka halaman kelola pesanan untuk melihat informasi pesanan, seperti data pelanggan, pembayaran, alamat, dan nomor telepon. Admin bisa mengubah status pemesanan dengan proses yang sedang berlangsung, misalnya menjadi diproses. Admin menentukan estimasi tanggal sampai agar pembeli tahu perkiraan waktu pelanggan. Admin dapat menambahkan catatan untuk memberikan informasi kepada pembeli mengenai pesanan tersebut. Seperti pesanan tersebut sedang di perjalanan atau diproses. Admin memeriksa kembali detail produk yang dipesan seperti nama produk, jumlah, dan harga. Seperti detail produknya itu ada bangku gaming, sofa kamar tidur, sama meja sudut. Setelah semua data sudah sesuai, admin menekan tombol update untuk menyimpan perubahan. Sistem kemudian memperbarui data pesanan sehingga status terbaru dapat dilihat oleh admin dan pembeli. Oke, lanjut. Proses update data baris 6-15.
backend ketika tombol update ditekan, sistem mengubah status pesanan, tanggal estimasi, dan catatan admin di database menggunakan prepared statement agar aman dari SQL injection. Baris 67 sampai 77 dan baris 93 elemen dari tempat admin bekerja. Baris 67 menyembunyikan ID pesanan agar sistem mengetahui pesanan mana yang diubah. Baris 71 untuk memilih status baru, dan baris 93 berupa kolom teks untuk mengirim pesan atau catatan langsung ke pembeli. Fitur detail produk itu terdapat di baris 98 sampai 106. Oke, lalu lanjut di tombol admin. Tombol admin itu adalah untuk menambah, mengedit, atau menghapus si produk yang akan ditaruh di beranda untuk dilihat oleh user atau customer lainnya. Yang saya jelaskan di sini yang pertama itu tambah produk dulu. Tambah produk yang pertama itu memilih kategori. Kategorinya ada 5. Untuk kategori yang saya akan masukkan yaitu kategori ruang tidur, kamar tidur. Yang saya beri nama contohnya yaitu mezzanine bed atau tempat untuk lantai 2 di suatu ruangan. Langsung kita input. Nah, harganya 1.200.000 lah. Oke, karena sudah diinput. Untuk deskripsi opsional, tapi untuk memperjelas ya sebaiknya tidak perlu lah, karena deskripsi itu untuk memperjelas saja. Lalu selanjutnya mengunggah foto si produknya ini biar customer bisa melihat langsung bagaimana produk yang ditawarkan. Oke, karena sudah dimasukkan gambar, langsung kita klik aja tambah produknya. Nanti akan muncul di bawah yaitu tempat di mana semua produk yang sudah diinput ada di bawah semua. Selanjutnya kita akan mencoba untuk tombol edit. Oke, di tombol edit ya biasa bisa mengubah kategori, nama, produk, harga, ataupun deskripsinya, dan juga foto. Ya mungkin ini hanya untuk mengedit saja, jadi kita batalkan aja. Lalu selanjutnya hapus. Ketika kita hapus, dia akan benar-benar hilang dari database-nya. Jadi akan hilang di tempat beranda user dan juga hilang di database si IPA ini. Untuk sintaks yang saya akan jelaskan yaitu adalah sintaks untuk menambahkan produk. Sintaks ini ada di barisan 13 sampai 25. Ini untuk menambahkan data produk yang if server request method. Fungsi kode ini adalah berfungsi untuk mengecek apakah admin sudah menekan tombol tambah produk. Jika iya, maka dari form akan diproses untuk disimpan ke database. Jika tidak, maka ia tidak akan masuk ke database. Lalu sintaks kedua yaitu STMT, yaitu bagian untuk menyimpan ke database. Dia ini ada di barisan 45 sampai 49. Yang dimana untuk memasukkan data atau produk baru ke dalam table products yang ada di database ini menggunakan prepare statement biar proses penyimpanannya lebih aman. Lanjut yang kedua masih di file yang sama yaitu admin.php. Lalu sintaks yang selanjutnya itu mengedit data produk atau di sini update produk yang ada baris 62 sampai 64. Yang dimana kode ini berfungsi untuk memperbarui data produk berdasarkan ID produk yang kita pilih. Data lama akan diganti dengan data yang baru setelah admin menekan tombol update. Lalu yang terakhir yaitu ada di file admin_edit.php di baris 49 dan 57 hanya untuk menghapus. Jadi untuk sintaksnya itu delete from products where ID. Nah, ya fungsinya untuk menghapus data produk dari database berdasarkan ID produk yang kita pilih. Udah. Baik, sekarang di bagian kesimpulan. Nah, di website IPA ini dirancang untuk mempermudah konsumen untuk membeli produk furniture rumah tangga secara praktis dan tanpa harus perlu datang ke tokonya langsung. Lalu
Dalam website yang kami buat ini terdapat 3 hak akses. Yang pertama ada akses guest atau pengunjung. Dia ini yang belum melakukan registrasi atau login. Dia hanya bisa menampilkan katalog produk, mencari barang, dan melihat detail produk melalui pop-up modal dalam si produknya tersebut. Jadi si guest atau pengunjung ini dia tidak dapat melakukan yang namanya transaksi atau pembelian sebuah produk. Lalu untuk hak akses user atau konsumen yang sudah melakukan registrasi atau login, dia ini dapat memiliki hak akses penuh ya untuk melakukan pembelian produk seperti menggunakan fitur keranjang, melakukan check out transaksi, dan dapat melihat riwayat pesanan yang telah dibeli. Lalu yang terakhir ada hak akses admin. Dia sebagai pengelola, gunanya untuk bertanggung jawab penuh untuk mengelola produk, menambahkan produk, serta mengubah deskripsi detail produk, serta dapat menghapus produk. Lalu juga dia mengelola pesanan juga, seperti memantau transaksi, lalu memvalidasi pembayaran, dan memperbarui status pengiriman. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi proyek tim kami. Kami dari kelompok 5, matkul pemrograman web lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.